Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi di pendampingan individu yang ketiga, Pak ya. Pak Rusiki sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat nih, masih semangat Pak? Semangat meskipun tugasnya banyak. Alhamdulillah ya. Ini Pak Rusiki, kita di
PI 2 di Lokakarya kita sudah melewati itu semua. Alhamdulillah Pak Rusikin sudah menyelesaikan tugas-tugas dengan sangat baik, tepat waktu, kemudian juga antusias ya untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya, dan itu merupakan nilai lebih dan kekuatan tersendiri bagi Pak Rusikin untuk mengembangkan potensi yang ada gitu ya. Nah, baik Pak Rusikin, ini siap ya untuk kegiatan PI 3-nya? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Nah, Pak Rusikin sudah mempersiapkan apa yang akan kita bahas di PI 3 ini ya? Sudah mempersiapkan di file itu. Oke. Nah, begini Pak Rusikin, untuk yang pertama ini terkait lembar umpan balik ya, dari beberapa responden, rekan sejawat, kemudian siswa-siswi, dan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Saya bisa periksa dulu ya. Ini yang bisa Pak Rusikin simpulkan dari beberapa umpan balik yang diperoleh, apa saja Pak Rusikin? Yang pertama itu setiap kali saya minta centang-centang itu, bahkan Pak Kepala Sekolah juga, lah terus saya gimana mau sudah baik ya, apa namanya itu, saya nilai harus bagaimana? Sampai saya bilang, yo enggak apa-apa Pak, dikasih nilai 2 juga enggak apa-apa saya. Yang penting kan saya nanti bisa tahu kelemahan saya, biar untuk memperbaiki ke depannya. Lah kalau sekarang nanti dikasih langsung nilai 34, ya saya nanti bisa refleksi dari mana, saya bilang gitu Pak aja. Iya betul. Jadi umpan balik itu bebas ya sifatnya, jadi sesuai dengan penilaian masing-masing individu. Kalau memang dirasa ada hal yang perlu ditingkatkan atau ada hal yang perlu dihilangkan ya pada diri kita, sebisa mungkin disampaikan, dan kita harus open mind ya, menerima apapun hasil penilaiannya. Ya, maunya kan seperti itu. Jadi kita biar introspeksi diri. Oh, ternyata saya masih kurang di manajerial pembelajaran misalnya, mungkin seperti itu. Nah, ketika teman-teman rata-rata ngasih nilai 3, 4, saya juga bingung loh, apa kayak gini. Nah, saya nanti yang menurut teman-teman itu yang bisa melihatkan orang lain. Maunya saya itu biar mereka itu terus katakan seadanya. Jadi saya itu biar apa namanya itu bisa memperbaiki lagi lah. Tapi katanya ya sudah dijalankan seperti itu baca ya. Ya kita ya terima kasih gitu aja. Alhamdulillah, berarti memang secara penilaian dari rekan sejawat, anak-anak, dan Bapak Kepala Sekolah ya memang Pak Rusikin saat ini potensinya sudah bagus gitu. Dan termasuk untuk anak-anak itu kan di situ ada poin bahwa apakah ketika guru melaksanakan suatu kegiatan pelatihan atau apa meninggalkan pelajaran, ya ditulis tidak lah. Memang saya jangankan untuk webinar Lokakarya aja, saya masih kesini, saya ngasih tugas. Jadi intinya itu tidak saya tinggalkan begitu saja. Ada beberapa kewajiban yang tetap saya lakukan sehingga anak juga merasa punya tugas dan mereka bisa menyelesaikan, tidak istilahnya itu kayak dulu tidak terbengkalai dan tidak merasa waduh guru ini enggak ono. Nah, biasanya dulu kan gitu. Kalau anak dulu kan senang ketika mendengar gurunya rapat, atau gurunya sedang pelatihan gitu. Nah, jadi karena sudah bagus ya, berarti Pak Rusikin harus berusaha mempertahankan itu. Kalau bisa ditingkatkan, kalau memang sudah maksimal ya dipertahankan. Tinggal menginspirasi orang-orang di sekitarnya Pak Rusikin gitu ya, bahwa sebenarnya kita tuh bisa gitu kalau punya kemauan gitu ya, insya Allah begitu. Nah, di sini Pak Rusikin juga menunjukkan kepada anak-anak bahwa kepemimpinan itu penting Pak ya, penting. Jadi anak-anak juga bisa menilai di situ. Termasuk dalam melatih anak melakukan kepemimpinan dalam pembelajaran itu, misalnya memimpin diskusi kelompok, memimpin berdoa, itu juga adalah salah satu cikal bakal untuk mewujudkan suatu gambaran dalam diri mereka, bagaimana ketika kelak menjadi seorang pemimpin di masyarakat seperti itu. Nah, ini Pak Rusikin
untuk kegiatan daring ya bersama fasilitator Bu Erning, apakah ada kendala Pak? Insya Allah meskipun untuk mungkin memang tidak seperti bulan-bulan yang lalu yang tidak sepadat sekarang, meskipun agak tidak kayak dulu langsung 1 hari 2 hari selesai, tapi kayaknya tugas sudah saya lengkapi. Kalau dulu kan memang sekarang misalnya merdeka mulai dari diri langsung sorenya sudah saya kerjakan, tapi karena sekarang itu terkendala dengan banyaknya tugas, akhirnya kadang molor nunggu dudit itu. Kalau dudit baru di upload itu. Tapi sudah istilahnya beradaptasi memanage kegiatan itu. Walaupun memang di prinsip awal itu jangan sampai menunda tugas karena nanti akan bertumpuk dan semakin banyak dan semakin susah untuk menyelesaikan. Akan tetapi di tengah perjalanan ya kayak seperti ini ya kita menyesuaikan dengan sikon. Akhirnya kadang kayak kemarin duditnya hari ini, semalaman terpaksa dibuat. Yang penting enggak sampai warnanya merah gitu. Itu dinamikanya Pak. Ada betul. kalanya kita kalau memang sedang senggang berarti ya cepat-cepat diselesaikan. Betul. Ya. Kita juga dituntut dengan dudit dan kewajiban, tapi tugas di sekolah dan tugas pokok kita juga tidak boleh diabaikan. Nah ini Pak Rusikin, ini hasil dari pemantauan dari saya ya, modul 2.1 sama 2.2. Boleh Pak Rusikin cross check ya atau konfirmasi barangkali ada yang saya kurang tepat atau perlu ditambahkan gitu ya. Nah untuk kegiatan mulai dari diri di modul 2.1 Pak Rusikin sudah menyadari bahwa semestinya dalam pembelajaran itu dirancang ada asesmen diagnosis dulu. Betul. Gitu. Itu penting karena apa? Kita bisa mengetahui kondisi real peserta didik kita. Dan akhirnya kita bisa mengevaluasi dan membuat refleksi untuk pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Ya memang dari dulu sebenarnya kan kita itu sudah harus tahu ya, kalau dulu ada aturan anak dites dulu ketika masuk SD ya, itu kan sebenarnya itu cikal bakal dari analisis diagnosis itu, walaupun nantinya terbentur lagi dengan aturan anak SD tidak usah dites harus langsung masuk ya. Nah itu sebenarnya sangat berpengaruh dengan intake siswa, karena dengan intake siswa yang seperti itu ketika kita anak belum matang atau belum siap ya nantinya bermasalah juga dalam pembelajaran. Makanya ya saya kadang begini, nyuwun sewu sebelumnya ya, ketika Bu Erni bilang wah setelah 54 ini hebat-hebat ya, saya pikir iya seadanya muridnya di kelas saya juga seperti ini ya enak, gurunya tinggal nerangkan gini anak-anak sudah bisa menalar. Namun ketika dihadapkan dengan saat ini ya, ketika masa peralihan dari pandemi ke era transisi ini, waduh, anak yang 2 tahun yang lalu terbiasa di rumah ya, memang untuk orang tua yang begitu perhatian dengan anaknya masih ada istilahnya itu ciri-ciri anak pembelajar itu masih ada. Iya, baik, ini saya lanjutkan untuk eksplorasi konsep. Ini dengan sudah berhasil menemukan konsep pembelajaran berdiferensiasi dengan baik melalui aktivitas menyimpulkan isi dari video di bagian eksplorasi konsep. Nah, kemudian jenengan juga berikan bukti bahwa berupa video juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat jenengan? Insya Allah masih ingat. Iya, di situ. Nah, kemudian untuk ruang kolaborasi 1 berkelompok dengan siapa jenengan Pak? Kalau nggak salah dengan Bu Citra ya. Iya, dengan Pak Suyuti. Karena katanya kalau saya dikasih 2 orang sama Bu Citra nanti Bu Erni katanya ngawasi saya terus itu, jadi harus 3. Nggak tahu kok seperti itu, waduh. Iya. Nah ini jenengan juga di kegiatan pukul sesi 1 itu sudah menganalisis skenario pembelajarannya situasi SMP. Ya, kebagian memang saya ajak milih yang SMP aja biar nanti bervariasi dan berdiferensiasi, masa semuanya SD kan gitu.
yang dianalisis sudah terkait kebutuhan belajar murid, kemudian strategi yang digunakan dan penilaiannya bagaimana gitu. Untuk rupal 2 juga aktif semua ya bersama teman-teman. Jadi insya Allah di kelas A664 itu tidak ada yang diem, semuanya aktif. Waktu gitu. rukun memang kan saya kasih kesempatan kepada yang memang ahlinya. Jadi kan guru SMP ya yang jadi bahkan menjelaskan ya yang SMP Citra ya. Citra. Demonstrasi kontekstualnya ini sudah membuat rencana pembelajaran dengan sangat baik, sudah diupload ya. Sudah Nanti ini kan sudah di print ini kan ya. sudah di situ. Sudah di print, kemudian juga disertai analisis kebutuhan belajar murid sebelumnya. Di depannya Iya. saya buat seperti itu. Bahkan waktu itu kan memang saya buat dulu biar teman-teman punya inspirasi ya begitu. Kan waktu itu bingung. Akhirnya kan saya coba, saya pakai pola yang sederhana tapi keluar jalur saya begitu. Jadi saya tunjukkan cara mencari mengelompokkan anak. Yang pertama saya pakai minatnya. Kalau minat kan enak. Jadi bisa dengan wawancara atau dengan angket, anak-anak istirahat ditanya hobinya apa, sukanya. Dari situ kan sudah bisa sedikit punya gambaran untuk mengelompokkan anak berdasarkan minat atau kesukaannya. Dan kemudian setelah saya upload, hanya kan bermunculan ide-ide teman-teman yang malah lebih bagus dari saya. Ya memang kalau yang pertama kan mesti kalah dengan kan istilahnya ada perbaikan Oke. gitu. Tapi ini kalau saya melihat bagus Pak punya Pak Rusikin, karena bukan terkait bagaimana, tetapi setiap aspek yang harus ada di dalam RPP itu sudah terpenuhi. Ya. Jadi Memang kan katanya Pak Anang waktu itu mengatakan, kalau tidak salah instrukturnya itu Pak Anang, saya ingat saya. Itu bilang diferensiasi itu boleh 1, tidak harus 3 atau 2. Tapi kalau menurut saya ya enak ketiganya dipakai. Mulai konten, jadi anak mungkin konten proses. Jadi kalau di konten kan banyak sekarang, bisa menggunakan YouTube-nya, video, kalau PPT, buku teks juga ya. Untuk produk anak-anak sekarang sudah canggih. Bahkan ketika tampil jadi presentasi itu ndak lego kadang. Akhirnya saya tantang, ya sudah kalau masih belum puas silahkan dibuat di YouTube, nanti dikirim ke grup paguyuban, saya bilang gitu. Jadi intinya itu kita berikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk mengekspresikan mereka, wah saya itu seperti ini, yang mampu aja. Kalau yang biasa-biasa ya sudah, yang penting mereka bisa mendapatkan materi dengan cara mereka sendiri kan, seperti itu. Kita tidak mungkin kalau ada anak yang tidak hobi dengan YouTube jadi paksa ya, nggak bisa. Iya betul. Ada anak yang suka gambar ya. Ada. Makanya kemarin tuh saya bagi menjadi 4 kegiatan hasil produknya kalau nggak salah. Berdasarkan analisis tadi. Yang suka nyanyi ya sudah nanti pakai YouTube bisa. Ada beberapa anak yang senangnya gambar. Ya saya suruh gambar. Maksudnya itu ketika berkelompok itu kan memang semuanya mengerjakan hal yang sama, cuma nanti yang dipilih menjadi wakil itu anak yang mempunyai bakat itu tadi, yang dijadikan presentasi ke depan itu. Kemudian, yang penting lagi itu Pak, jenengan juga menyertakan rubrik penilaian. Jadi ada beberapa yang lembar penilaiannya ada, tapi tidak ada rubriknya. Nah itu kurang tepat dan sehingga dalam penilaian kan kurang juga. Jadi ada poin-poin apa saja yang harus ditampilkan dalam RPP. Nah itu jenengan sudah lengkap dan insya Allah nilainya sudah mendekati sempurna. Jadi kalau nilai 100 ya 90 sekian gitu. Iya Pak, karena kan tidak ada RPP yang ideal. Memang istilahnya kan ini istilahnya itu masih baru ya, dan berdiferensiasi itu kalau awal mulanya saya amati di IKM itu kan yang dibuat contoh itu SMP rata-rata. Jadi untuk SD itu minim, bahkan saya ikut workshop yang diadakan di P4 apa itu yang ada di Lombok itu,
itu yang dibuat contoh itu SMP. SMP ya. Jadi RPP-nya dibagi dua gini saya lihat. Wah kalau gini ya nambahi penggawaian saya pikir gitu. Kalau di SD kan yang di guru penggerak kan enggak langsung aja dikasih apa namanya tanda kurung seperti itu. Nah kalau yang kemarin seperti SMP ya beda memang. Kalau SMP anak sudah istilahnya berpikirnya juga sudah di atas sehingga kita model apapun anak akan cepat paham gitu. Elaborasi pemahaman juga relatif normal ya, aktif. Kemudian kegiatan koneksi antar materi juga sudah sangat baik dengan tampilkan berupa video ya, sudah dipublish di YouTube juga, dan aksi nyatanya juga sudah dilaksanakan. Mungkin memang 2.1 sampai 2.2 memang saya masih ke YouTube. Di 2.3 itu saya coba ke rata-rata itu sama Pak. Oke, lang ini itu. Cuma memang ada istilah baru kemarin di sini tuh grow namanya. Grow di guru penggerak ada. Nanti kita lihat aja apa bedanya. Untuk menggunakan masih. Saya lanjutkan 2.3 ya. Mulai dari dirinya. Nah, ini dengan merefleksikan dengan kejadian di tahun 2010. Nah, dengan dihadapkan dengan situasi yang menantang, tapi bisa dilewati ternyata ya. Nah, sebenarnya kalau kita ditakdirkan diuji seperti itu, berarti kita adalah yang mampu. Pentium 1 atau apa itu ya? Iya, waduh lemotnya Masya Allah saya pikir. Sedangkan saya waktu itu suruh ngerjakan laporan SPJ itu wah kebut-kebutan. Akhirnya sampai saya belani utang beli komputer sendiri. Ternyata disitulah ketemu di mana-mana kalau kita punya sendiri itu akan bisa. Iya. Mungkin nanti kalau seandainya Karena mobil punya sendiri juga ya. bisa. Saya nggak bisa Pak gitu. Ya, mungkin kalau kurang tekad takut kena. Lanjut ya, eksplorasi konsep. Nah ini sebenarnya juga sudah mengisikan analisis refleksi 5 kasus di bagian eksplorasi konsep. Kemudian ruang kolaborasi dengan siapa Pak? Dengan Pak? Itu kayaknya tetap bertiga ya. Iya betul, tetap bertiga dengan Pak Suwidi Buditra. Ya. Kemudian nah di situ. Saya pikir memang aja pinter bareng itu. Jadi intinya itu kan beliau itu sudah paham betul dengan karakter dari kita bertuju kan dengan zaman dan kondisi setempat. Makanya kalau ada seorang kepala sekolah ketika dimusuhi, ya mungkin mereka itu terlalu prinsip memegang idealisnya sehingga sehebat apapun visinya, sehebat apapun yang direncanakan ketika tidak dapat dukungan dari anak buah ya jalan di tempat seperti itu. Saya kan juga dulu ngalami seperti itu. Jangankan di tempat yang besar, tempat kecil aja istilahnya ada kubu-kubuan itu ada. Makanya saya berbekal pengalaman seperti itu. Uang nggak usah kencang-kencang, pokoknya tidak salah jalur itu kalau ini saya baca. Kita nanti itu terlalu memaksakan, nanti orang-orang ngendoni dari belakang malah kita nanti yang kecewa. Ya betul Pak. Nah kemudian rukol sesi 2 juga ya begitu ya presentasi gitu. Tetap ketika ada saya kan ngalah sama yang sudah MPD. Kemarin kan saya juga saya bilang kalau MPD itu memang sudah di atas kita, jadi kita kasih kesempatan. Tidak juga sebenarnya Pak, bisa saja gantian begitu. Jadi MPD itu hanya titelnya. Nah kemarin kan guyonan di grup itu aja ya kan, biasanya orang-orang dibadai singkatan. Kalau MPD singkatannya apa Pak gitu. Saya kan jawabnya juga nyeleneh gitu. Jenengan karena orangnya kreatif Pak, jadi ada aja. Nah, demonstrasi kontekstual sudah membuat rencana PSE ya, dan mengimplementasikan untuk murid dan PTK di sekolah dengan baik. Selanjutnya juga elaborasi baik ya, tidak ada masalah. Nah ini di koneksi antar materi
Ini ada hal unik yang disajikan. Buah durian jantan berat sekali. Dibawa ke Prigen naik arung jeram jalan juga sini selesai dengan sendiri walaupun terlahan hati mendalam. Nah, itu memang Sama-sama dewasa. gitu. kemandirian istilahnya. Jadi nggak dikasih pun ya nggak Ya apa-apa, sudah. ya sudah nggak apa-apa. Cuma biasanya teman-teman gitu, Pak ndelok sampean Pak, ya kak sih mas saya ndelok wis, maksud saya pasti sampean kayak persis tahu nggak podam ya gitu ya. Makanya ketika mungkin saya buat pantun itu ada mungkin masalah seperti itu. Sedang melankoli. Nah, ternyata sekarang teman-teman juga hobi berpantun. Nah, itu padahal kan itu kan waktu saya pertama itu kan mengucapkan salam waktu presentasi itu kan. Saya kasih di tengah, di awal, tengah dan akhir saya kasih pantun. Sekarang teman-teman semuanya hobi pantun. Ya memang kan budaya lama tapi sebenarnya itu efeknya itu ada. Jadi Iya. salah satunya itu ketika ngantuk itu wah, sedikit ada efeknya. Kok istilahnya deh kelas itu namanya ice break gitu. Iya. Cuma kan orang kadang sudah melupakan. Tapi saya itu kebiasaan tetap saya pakai bacaan. Meskipun di upacara kadang jadi salam saya kasih pantun tengah-tengah untuk ketika kita mau menjelaskan intinya saya kasih pantun. Terakhir seperti nutup juga saya kasih pantun. Biasanya gitu. Ini Pak aksi nyatanya, jadi sudah mengimplementasikan PSE ya di kelas dan juga mengajak rekan guru lain untuk menerapkannya. Ini sih hasil pemantauan daring saya. Gitu. Barangkali ada yang perlu dikonfirmasi Pak. Nah, Atau ada ya sudah cukup tadi kan ya? kita sudah nyocokkan. Memang sama-sama tahu nggak bisa di upload atau tempat walaupun ada tulisan aksi nyata ternyata di situ kan nggak ada. Tidak dilaporkan. Nah gitu. Itu. Nah ini juga saya itu sebenarnya enggak terlalu apa ya, tugas-tugas ini sebenarnya kan bukan untuk memberatkan ya. Kadang teman-teman ada yang bingung ini harus diapakan. Kadang saya gini, jangan terlalu idealis untuk apa ya, kita memang ingin yang terbaik ya mengumpulkan tugas, tapi terkadang kalau terlalu itu juga akhirnya memberatkan. menghambat, okay. Bahkan menghambat. ketika di mana itu di sharing antar teman ada yang aku kok capek ya, kok kesel ya, kok kayak gak semangat ya. Akhirnya saya tengahi kadang itu karena sampean terlalu memaksa. Tugas itu kerjakan sesuai dengan kemampuan saja. Kalau sampean paksa harus bagus, harus begini, harus begitu, ya nanti akhirnya di tengah-tengah ketika kita ada suatu hambatan, entah kita namanya raga itu yang punya yang Iya. kuasa, kadang di tengah-tengah kita sakit atau apa, itu akhirnya timbul lelah. Saya pun dulu di awal-awal itu sudah mau mengundurkan diri karena kalau kita kesulitan karena yang Pak Sudi katanya PKKS-nya masih jadi ketua dan belum dapat berapa persen gitu. Iya. Kemudian juga sama, oh gini aja kita pakai daring nggak apa-apa, malah enak. Dengan daring itu satu suaranya bagus, yang kedua nanti Tampilannya juga bagus. gitu. Tinggal kasih tulisan-tulisan gitu Nah, aja. sampai kalau nanti pakai apa namanya itu luring ya, nggak ada alat-alat khusus untuk itu ya, suaranya nanti juga jauh. Terus kemudian kita nggak begitu jelas. Orang kalau sudah lihat suara, yang penting itu audio. Memang kan kita aja kan ketika mendengarkan musik dengan tidak kan sudah beda suasana. Orang kerja aja dengan mendengarkan musik masih akan ada energi baru. Yeah. Begitu juga dengan melihat suatu video. Ketika suara itu sudah tidak nyaman didengar, terus wah, sampai di-fullkan kadang orang tidak akan melihat, Oke. tidak akan wah soro-soro kayak gitu. Nah, walaupun waktu itu ya kita kembali lagi berbeda apa namanya itu, oh enggak saya luring aja ya, monggo. Kebetulan kita bertiga tuh, ya sudah nanti saya yang ngerekam. Kita sama-sama baik konsep aja wes, saya kebagian sing ngopong kok nanti tak buatkan wis apa cari like videonya aja tuh. Akhirnya kan memang saya buat sama waktu itu. Cuma materinya pemerannya beda, ceritanya juga beda, judulnya beda, tapi untuk kayak intro depan terus Sama. terus meletakkan pelaku dan fasilitator sama
PP-nya juga saya baca. Cuma Mas ya pas ini sesuai dengan yang kita alami sekarang. Iya. Akhirnya sudah satu hari Jumat itu baca. Maunya kan waktu itu mau Vicon itu yang sama instruktur tuh mau buat. Ya nanti janjian jam 1 ya. Oh iya Pak, jam 1 saya rapat. Pas itu rapatnya sampai saya kena tunjuk siapa itu namanya itu. Bu Eka itu. Oh saya enggak siap tuh baca. Jadi saya Nah, termasuk kayak pengumpulan tugas yang teman-teman bingung kemarin tuh Pak. Ini yang sebagai apa? Sebagai coachnya atau observernya gitu ya? Iya. Memang dari Bu Erneng kan sudah memastikan ya, yang diupload adalah coach ya, Betul. sebagai coach. Nah, kalau saya sih ya, saya ini pribadi ambil amannya upload aja semua, nggak lama kok Pak upload itu, kasih keterangan ya kayak yang waktu itu loh Pak, saya kasih keterangan ditanya saat di video pertama itu sebagai apa, sebagai coach, kemudian coachnya siapa. Itu sudah saya lakukan kan di video itu saya kasih gitu. Oke, jadi kan penilai kayak Bu Erneng atau pihak dari LMS yang itu kan tahu, oh pada saat ini Rusikin sebagai ini, oh ini aja wes yang saya ambil penilaian, yang lainnya hanya sebagai referensi aja. Makanya tadi kan saya katakan baca tampilan depan sama, cuma ketika jadi Pak Suji jadi coachnya ya saya tulis coach kemudian gitu. Kalau teman-teman kan kayaknya enggak gitu modelnya, ya sudah enggak apa-apa karena di depan itu petunjuknya kan disuruh berkelompok. Nah kalau kita langsung dua-dua kayak teman-teman itu langsung ini coaching ini gitu malah enggak sesuai dengan apa namanya petunjuk, saya pikir gitu asumsi saya. Jadi makanya pokoknya harus sama persis, posisinya juga sama, nah, tampilan sama, cuma nanti sih di situ sudah saya garis bawahi juga masalahnya untuk apa. Saya kalau dikerjakan, saya dulu itu malah kan dalam proses yang pembekalan pengajar praktik itu kan juga mempraktikkan sekian banyak itu teknik fasilitasi, teknik coaching, teknik yang macam-macam itu Pak, itu dipraktikkan dan juga di video. Malah enak seperti itu. Akhirnya itu apa ya? Karena kita apa ya dihadapkan dengan waktu yang sangat pendek, hasilnya real, tidak di skenario kan, jadi apa paling kita cuma pegang apa panduan pertanyaan ya supaya nggak kelewatan. Jadi kita harus tanyakan inti dari permasalahannya apa, kemudian nanti kita kembangkan sendiri. Nanti di endingnya kita harus misalkan harus mengapresiasi, kita terus apresiasi biar nggak lupa gitu. Terus ya, gitu-gitu aja. Makanya saya kan kerjasama itu tetap saya gunakan dan saya ajak, kayak kemarin contohnya yang webinar. Memang di PMM itu unik banyak, jadi kita nggak bisa memprediksi. Kalau kemarin saya waktu KKG itu yang datang kan memang hampir menyebar dari pulau-pulau yang sudah maju kayak Sumatera, kemudian Kalimantan, Gorontalo ya. Kemarin justru yang hadir itu dari mana? NTT, Papua. Jadi ketika masuk itu selamat sore, aduh bingung juga. Selamat apa? Iya, rekamannya ada itu di situ. Cuma itu segitiga tadi ya. Punya rencana apa lagi Pak untuk PSE Pak? Kalau PSE mungkin nantinya itu coba selain include dengan RPP, mungkin saya nyoba nanti yang khusus. Kan ada 3 kemarin untuk penerapannya itu ya, yang di luar pembelajaran kayak misalnya di pramuka atau di apa gitu, yang mungkin nanti rencana saya nyoba yang selain di pelajaran juga, biar kita coba di itu. Kemarin kan nggak saya praktekkan karena saya cenderung ke RPP, karena di situ kan tuntutannya RPP baca, bukan yang ke-1 atau yang ketiga, karena yang ke-1 yang di luar RPP itu kan untuk anak yang SMP kayaknya bisanya itu kemarin. Yang apa Pak? Yang di luar RPP pokoknya istilahnya itu ada pembelajaran khusus, istilah itu ada ya kayak itu tadi loh, ekstrakurikuler itu. Kalau di SD kayaknya kemarin belum gitu, tapi nanti mungkin rencananya kan saya coba, barangkali bisa hal-hal sepele, hal-hal yang kecil, barangkali nanti bisa ternyata bisa, nanti kita kembangkan.
ini Pak, terkait keterlaksanaan tahapan Bagja. Nah, di Lokakarya 2 itu kan sudah didiskusikan ya, Ya. termasuk apa namanya? Nah, buat rancangannya kemarin ya. Rancangan itu, kemudian apa yang perlu diperbaiki Pak dari rancangan itu? Kalau rancangan kemarin itu kan pertama orang-orang itu ketika saya memaparkan rancangan saya itu kan saya dapat sekitar 5 itu paling banyak. Nah, ternyata mereka itu satu tertarik dengan judul. Jadi kalau dengan perubahan budaya positif waktu itu. Oh iya. Dari Bagja itu kita fokuskan titik berat membuat itu, kalau nggak salah loh. Nanti saya cari ada nggak Pak? Oke. Kemudian ini sudah nyampe akhir pendampingan Pak. Memang pendampingan individu 3 ini tidak terlalu berat ya. Jadi ini sudah nyampe di akhir pendampingan. Hal menarik apa yang jenengan peroleh hari ini Pak? Yang menarik, yang pertama tentunya yaitu tadi adanya berdiferensiasi itu. Ternyata memang jangankan di kelas ya, di kehidupan nyata kita pun penuh dengan berdiferensiasi. Makanya kalau dulu istilahnya itu madani ya, masyarakat madani. Itu memang istilahnya itu sunatullah, istilahnya itu sesuai dengan kodrat alam. Jadi kalau apapun kita seragamkan, bukan seragam pakaian maksudnya, itu nanti hasilnya juga ya tidak baik kan gitu aja. Jadi iya, jadi kita harus sama misalnya ya tidak baik kan. Kalau dengan berdiferensiasi dengan segala keunikan yang dimiliki oleh setiap individu akan memunculkan hal-hal baru yang lebih baik, yang baru. Misalnya mungkin barangkali ingin mengenal apa sih guru penggerak, nanti biar dibicarakan di situ, saya bilang gitu. Itu aja. Saya buatnya itu belum bagus. Belum mahir apanya? Ya tampilan kan? Iya. Ini kan kemarin saya kasihkan. Gitu, ya wis pokoknya ndak iso kayak yang orang jual itu. Ini kan saya sertakan di bawahnya link absennya. Nanti kalau kemarin juga saya kirimkan ke mana itu, ke emailnya orang yang masuk itu. Jadi untuk materi ya, enggak. Nanti langsung kirim. Nah, ini kan sudah selesai kita yang PI 3 ini. Kita persiapkan untuk PI 4 Pak. Apa saja? CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Sepakati batas waktu penyelesaian RPP. Itu. Yang benar itu seperti itu. Makanya dengan adanya, kalau istilahnya saya bilang itu jurnal. Jadi RPP kita print aja. Nanti yang kurang-kurang kita tambah di jurnal. Nah, iya. Nanti di semester berikutnya kita bisa nambah. Kan sudah ada catatan. Nah, makanya kalau saya itu cenderung itu. Jadi kalau kayak untuk RPP yang kita gunakan di PI 4 yang akan saya observasi dan kita refleksikan sama-sama, nanti kita tentukan bersama jadwal kita pakainya kapan gitu ya Pak Rizkin. Nah, semoga kegiatan PI 3 hari ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah dan banyak kebermanfaatan, dan jangan berkecil hati Pak Rizkin. Insya Allah kita bisa menyelesaikan itu sama-sama. Amin, semoga. Dan tentunya kita harus senantiasa perbaiki aktivitas pembelajaran di kelas kita. Jadi Pak Rizkin sudah praktekkan tentang pembelajaran diferensiasi, tentang KSE dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah menyaksikan itu implementasinya. Tentu ada 1 titik atau 2 titik yang perlu Pak Rizkin tambahkan atau perbaiki. Dan jangan lupa kita berkewajiban untuk mendiseminasikan ke teman-teman kita, menginspirasi rekan sejawatnya Pak Rizky. Makanya salah satunya dengan video itu kan secara langsung kita mendiseminasikan. Jadi kalau kita cerita mulai tidak paham, saya mendapat video saya itu loh, gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar memberikan cerita atau gambaran kayak gini, tapi dengan adanya video-video dari YouTube itu kan sebagai referensi langsung. Nah kayak gini loh, jadi kita bisa menjelaskan dengan contoh yang nyata. Tidak aja gitu ya. Oke, baik. Cukup sekian. Mohon maaf barangkali saya ada salah hilafnya. Kemudian Pak Rizkin bisa mempersiapkan apa saja yang akan
akan kita laksanakan di BI keempat. Dan jangan lupa dipersiapkan untuk postesnya ya Pak ya. Oh Semoga iya, lancar, hari ini. sukses. Oke, Amin. lancar, sukses dan insya Allah bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Saya akhiri Pak ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.